Sholat Id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat Id di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat Id ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga dan lingkungan itu hukumnya wajib. Jadi dahulukan. Beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane nggak boleh takut itu yang jenengan takut kok ngubang-ubang. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya aku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Niku mau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud, itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering niru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh. Makanya coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat itu dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Sadiliyah loh. Itu juga pernah wali anyaran, janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit mbek bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal-nakal, supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dekne mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab, mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardhu wae abot. Nak nganti aku qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan 4 khusus zuhur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nek Islam iku mau salat fardhu faqat. Ora luweh,
Ora kurang. Niku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Bae iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beda. Sementing beda. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abul Hasan Asyadzali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali. Ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jari cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, ya wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku udah mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobatno sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani. Tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem kok. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid sing separuh tugasem. Mergo sing separuh wis tak tobat to. Saiki ning masjid wis ora ning warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono. Dekne wali tenan. Moe ngetokno waline dekne. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhire Abu Yazid ngetokno waline. Ora umatem kon ndelok ora iku. Nak ora tobat aja undang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhire, "Hei umatku, hadza Abu Yazid." Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6/4. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Ngertakoki jenengan Habib ndak bedui, pokoke kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning mazhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat Isya 6:30 wis mesti napa? Sah. Cara mazhab Imam Syafi'i. Lah cuma mazhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamaah takdim angger kira-kira wis 6:30 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isya.